Pengantar Hukum Indonesia. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Masna Yunita, SHM Hum. Dan beranggotakan kelompok Putri Wardi, Azizatun Nazifah, Cynthia Putri Salsabila, Cindy Andani. Hukum Administrasi Negara. Ada 3 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara. Yang kedua, keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, arti dan penting hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Menurut JHP Beltevoi mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Menurut Logeman mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan penjabat administrasi negara melakukan tugasnya dengan cara khusus. Menurut Della Vesque-Coir-Annan mengatakan hukum administrasi negara adalah serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antara warga negaranya dengan pemerintahan. Menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan yang seharusnya diperhatikan oleh penguasa negara. Pengertian tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah peradilan tata usaha negara dalam lingkungan Mahkamah Agung. Keputusan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, bersifat konkret, individual, dan final. Yang keenam, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jenis-jenis keputusan tata usaha negara. Yang pertama, KTUN perorangan dan kebendaan. KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya SKPNS, SIM, dan sebagainya. KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status benda sebagai objek hak, di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya sertifikat hak tanah, BPK atau STNK kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang kedua, KTUN deklaratif dan konstitutif. KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real sudah ada. Contohnya, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya, memutuskan hubungan hukum yang sudah ada. Contohnya, akta perkawinan, akta perceraian, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu kateun bebas dan terikat. Kateun bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijakan. Contohnya, SK pemberhentian PNS yang didasarkan hukuman disiplin yang telah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan. Kateun terikat pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ada. Contohnya, Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan untuk memperoleh SIM A usia maksimal 17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Yang keempat, kateun yang memberi beban dan yang menguntungkan. Kateun yang memberi beban adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contohnya, SK pajak, restribusi, dan lain-lain. Kateun yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contohnya, SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluarsa. Yang terakhir, kateun seketika dan permanen. Kateun seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contohnya, surat izin pertunjukan hiburan, musik, olahraga, dan lain-lain. Kateun permanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selama-lamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contohnya, sertifikat hak milik. Arti hukum administrasi negara. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi 1. Hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas dan fungsinya. 2. Hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. 3. Hukum administrasi. Hukum administrasi adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. 4. Hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum perencanaan, hukum pembiayaan, hukum pelaksanaan, hukum pengendalian, dan evaluasi. 5. Hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi negara dalam arti sempit yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara. Peran hukum administrasi negara ada 4. Yang pertama, hukum yang mengatur tentang bagaimana cara, alat, atau lembaga negara menjalankan tugasnya. Yang kedua, hukum yang mengatur antara perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warganya. Yang ketiga, administrasi sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan atau ilmu politik. Keempat, administrasi sebagai aparatur pelaksanaan undang-undang dengan membedakan legislasi sebagai badan pembuat atau penentu undang-undang hukum.